Baik, perkenalkan nama saya Lina Istohan. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi atau topik mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik. Baik, kita mulai saja dari pengertian. Akuntansi sektor publik ini memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakukan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kekuasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan domain publik antara lain meliputi badan pemerintahan seperti BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, dan organisasi massa. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam dari sudut pandang ilmu ekonomi. Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya tugasnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan atau purpose activity. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi yang pertama faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, teknologi, dan struktur produksi. Faktor politik yaitu hubungan negara dan masyarakat, tipe rejim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan. Lanjut, faktor kultural yaitu keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, dan karakteristik masyarakat. Lanjut, faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan sumber daya yang jadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. D. Perkembangan akuntansi sektor publik. Pada tahun 1950 memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Pada tahun 1952, istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali. Sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Pada tahun 1970, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Contoh pertanyaannya yaitu, benarkah sektor publik dapat menggerakkan dan mempertahankan pembangunan? Itu merupakan salah satu kritikannya dan pertanyaannya. Berbagai kritikan muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Pada tahun 1980, reformasi sektor publik dilakukan dengan negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management atau NPM dan Repenting Government di banyak negara. Dan perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat sering dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi tidak hanya
berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi atau bentuk pengambil alihan. Kesimpulannya, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dengan memahami karakteristik dan lingkungan sektor publik, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih.